pemahaman saya tentang Pancasila luar biasa ya. Jadi mohon betul-betul dijaga Pancasila ini karena yang membuat Indonesia begitu spesial adalah justru penyatuan dari begitu banyak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction, dan ini merupakan juga salah satu rekomendasi, saranan dan juga permintaan dari rakan-rakan subscribe Uncle di ruangan kolom komentar guys. Dan sebelum itu kita teruskan kepada video reaction. Uncle mengucapkan selamat Hari Pancasila kepada semua sahabat-sahabat Uncle yang berada di Indonesia pada 1 hari bulan Juni 2022 guys. Oke, so hari ini kita akan teruskan yaitu berkenaan tentang yang mana kalau kita lihat yaitu boleh dia memberikan satu pandangan ataupun memberikan satu situasi, menerangkan ataupun memberikan maksud yaitu berkenaan tentang Pancasila guys. Dan boleh ini adalah dari Jerman. Oke guys, dengan judulnya yaitu begitu pentingnya sila 1 hingga 5 Pancasila buat Indonesia guys. Dan ini merupakan dari channel yaitu Londo Jowo Kabeh guys. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Oke guys, jadi tanpa berbasa-basi, yuk kita sama-sama dengarin apakah penjelasan dan apakah penerangan menurut dari bule Jerman ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Selamat pagi semuanya, selamat sore di Indonesia. Wah, selamat pagi. Selamat hari kelahiran Pancasila. Selamat Hari Pancasila. Salam dari Jerman, saya lagi di Jerman di Frankfurt mengikuti pameran IMAX, pameran khusus para penyelenggara, event organizer, PCO, venue owner dan lain-lain. Dalam kesempatan ini guys, saya ingin menyampaikan atau mendownload salah satu video dari adik saya Timo Scheunemann, Coach Timo, yang mengulas tentang Pancasila, khususnya sila 1 sampai sila 5. Coba kalian dengarkan baik-baik dan perhatikan, isinya sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat bagus. Sekali lagi, salam dari Jerman. Salam dari Jerman. Pancasila. Luar biasa Timo. Ya, hari ini hari luar biasa. Saya mau share sedikit tentang Pancasila, bagaimana Pancasila itu luar biasa. Dari sisi pemilihan kata, dari sisi nilainya tentu saja, tapi juga dari sisi penempatan sila-silanya. Ya, ini pandangan saya sendiri, interpretasi saya sendiri, karena dimulai dari dulu saya suka salah antara sila kedua sama sila keempat, suka tertukar gitu kan. Jadi saya kemudian mengingatkan diri sendiri dengan cara seperti ini. Ya, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ini harus di awal? Karena memang Tuhan itu dasar dari segalanya, dasar dari moralitas, dasar juga dari tujuan hidup. Apa arti hidup ini kalau tidak ada Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian yang saya suka juga adalah pemilihan kata Esa. Bisa diinterpretasikan oleh masing-masing kepercayaan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Iya, betul. Jadi kalau dalam Islam, Esa betul-betul satu, jadi satu. Satu Tuhan. Kalau dalam Hindu dan Buddha, menyatu. Esa menyatu. Kalau dalam kekristenan, Esa diartikan kesatuan. Jadi betul-betul pas ya untuk semua kepercayaan yang ada di Indonesia. Luar biasa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa harus di sila kedua? Jadi dari Tuhan langsung berbicara tentang manusianya. Manusianya kalau mau adil dan beradab harus dekat sama Tuhan. Makanya sila kedua harus berada dekat dengan sila pertama. Kemudian baru kita berbicara kalau manusianya sudah adil dan beradab, ya, karena dekat dengan Tuhan. Kalau tidak adil dan tidak beradab berarti nggak dekat dengan Tuhan dong. Ya betul. Kalau misalnya dekat dengan Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan tapi tidak adil dan beradab, waduh, ada yang salah ini, gitu kan. Nah, kalau sudah adil dan beradab, kita bisa berbicara tentang nomor 3, persatuan Indonesia. Persatuan Karena kalau tidak Indonesia. Adil, tidak beradab, yang ketiga, sulit menyatukan.
gitu kan, kepentingan masing-masing agama, masing-masing suku dan pulau-pulau yang begitu luar biasa banyak di Indonesia. Oke, kenapa persatuan Indonesia ada di tengah? Ya, betul-betul nomor 3 kan, 2 di kiri, 2 di kanan gitu kan. Karena menyatukan, persatuan Indonesia bukan hanya menyatukan Pancasila, ya berada di tengah gitu ya, cocok. Tapi kalau tidak ada persatuan Indonesia, ya tidak ada Indonesia gitu kan. Jadi betul. menurut saya luar biasa bahwa persatuan Indonesia itu ada di tengah. Dari situlah kita masuk ke sila keempat tentang demokrasi ala Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan kata lain demokrasi ala Indonesia yang tidak menyampingkan nilai-nilai leluhur kita gitu. Karena kalau kita lihat leluhur Indonesia, mereka welcome pada semua bangsa. Silakan, monggo datang. Tapi jangan sampai mengganggu. Jadi yang ada di Indonesia itu sebenarnya bukan WNI, WNA, bukan suku A, suku B, suku C, bukan agama A, B, C, D, bukan etnis ini, etnis itu, bukan. Hanya ada 2 sebenarnya. Orang-orang yang membantu Indonesia membangun, atau orang-orang yang merusak Indonesia, mengganggu Indonesia. Hanya ada 2 macam orang di Indonesia. Ada 2. Dari situ kita masuk ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ditaruh di posisi kelima? Karena ini adalah tujuan dari berbangsa dan bertanah air, supaya kita semua merasakan keadilan sosial yang merata untuk kita semua. Itu adalah tujuan daripada adanya Indonesia. Jadi itu tadi pemahaman saya tentang Pancasila, luar biasa ya. Jadi mohon betul-betul dijaga Pancasila ini, karena yang membuat Indonesia begitu spesial adalah justru penyatuan dari begitu banyak bahasa, ya, suku dan agama. Itu yang membuat betul-betul Indonesia ini spesial. Kemajemukan Indonesia yang membuat Indonesia spesial. Dan itu harus dijaga, tidak akan datang dengan sendirinya. Jadi sama kalau di bola, tidak akan datang talenta-talenta yang luar biasa yang bisa diharapkan oleh timnas Indonesia. Tidak bisa. Kita hanya mengharapkan, harus dibangun, harus dididik, ya, harus dilakukan gitu sesuatu untuk mendapatkan itu. Jadi sama dengan teknologi. Kalau Elon Musk mengatakan teknologi itu tidak datang dengan sendirinya, harus dipush. Nah begitu juga dengan persatuan Indonesia, dengan menjaga Pancasila ini, itu betul-betul harus dipush. Kita masing-masing harus menjaga, tidak datang dengan sendirinya bahwa kita bisa menyatu menjadi Indonesia seperti sekarang. Butuh kita semua untuk menyatukan, untuk bersatu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Wow, menarik. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video dari channel Londo Jowo KB, di mana Coach Timo ya, dia berasal dari Jerman yang mampu fasih berbahasa Indonesia dan sudah lama tinggal di Indonesia, dan juga mantan kepada timnas sepak bola Indonesia juga ya. Oke, jadi apa yang dia memberikan satu pandangan dari sudut pandangan dan juga pemahaman apa yang disampaikan itu, saya pun baru tahu guys ya, bahwa perkara ini sangat penting untuk dijaga dan wajib untuk kita menghafal, dan wajib untuk kita memahami, wajib untuk kita menjaga supaya Indonesia itu dapat dijadikan sebagai satu negara yang sangat-sangat spesial ya, supaya kita dapat menjaga kita punya budaya, kita dapat menjaga dari segi pulau-pulau yang indah, dari segi rasnya, agamanya, suku-sukunya, sebab di Indonesia memang begitu banyak ya, dari segi pelbagai mereka punya keunikan dan sebagainya. Jadi seharusnya perlu kita jaga, dan inilah Pancasila ini membuatkan setiap orang itu di Indonesia pasti akan menjaga, dan itulah yang menguatkan dan mempersatukan ke semua yang ada di Indonesia guys. Jadi apa yang saya dapat memahami, apa yang saya dapat menganggapi adalah perkara ini Pancasila sangat-sangat penting ya kepada semua ya,
teman-teman ataupun sahabat-sahabat uncle yang berada di Indonesia, dan begitu juga kami di Malaysia. Dan saya pun mendapat sebagai satu pelajaran, dan juga anggapan saya pada kali ini adalah itulah kenapa kita melihat kenapa orang-orang di Indonesia begitu kuat, begitu teguh, ya, begitu orang kata nampak ya keunikan dan sebagainya, disebabkan karena Pancasila, guys. Dan Pancasila itu dari 1 sampailah ke 5, dan urutan ya dari 1 sampai ke 5 itu dia ada dia punya pemahaman ataupun dia punya pengertian ya apa yang disampaikan oleh Coach Timo sebentar tadi, guys. Wow, saya mendapat satu pelajaran, guys. Saya mendapat satu pelajaran dan saya mendapat satu pengetahuan, dan inilah yang dikatakan betapa pentingnya Pancasila buat warga Indonesia, guys. Wow, saya sangat terharu dan bikin bangga juga, guys, sebab perkara ini saya baru belajar, dan sebab seringkali saya mendengar Pancasila, Pancasila, dan hari ini saya mendapat maklum balas yang begitu baik, dan ia memberikan satu ilmu ya yang baru kepada uncle khususnya, dan mungkin kepada teman-teman yang mungkin dari luar daripada Indonesia ya, mungkin yang berada di Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagainya, sebab Pancasila ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan wajib dihafal di setiap rakyat Indonesia, guys. Oke, guys, jadi apapun itu adalah reaksi apa orang kata pendapat dari saya dan juga respon ya mengenai tentang begitu pentingnya sila 1 hingga 5 Pancasila buat Indonesia yang disampaikan oleh yaitu menurut pandangan dari Coach Timo yang berasal dari negara Jerman, guys. Oke, guys, apapun itu adalah satu perkara yang baik dan seharusnya kita jadikan sebagai satu pelajaran, dan harapan saya semoga yang memberikan satu manfaat dan kebaikan ya kepada kita semua. Dan insyaallah, guys, terima kasih karena memberikan satu saranan dan juga rekomendasi kepada uncle untuk kita sama-sama melihat dan juga menonton ya, yaitu Pancasila ya menurut pandangan dari Coach Timo. Jadi, guys, kalau ada beberapa perkara untuk berbagi info, kalian teman-teman bolehlah turunkan di ruangan kolom komentar. Oke, guys, jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang, guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.